Shalom, generasi Yeremia, dimanapun teman-teman berada. Di dalam Yeremia 33 ayat 3-6 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah." Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kitab Yeremia ini berisi nubuatan-nubuatan dari Nabi Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan juga penebusan, baik bagi Israel maupun Yehuda. Yeremia ingin meyakinkan para buangan Yahudi yang saat itu sedang menghadapi masa depan yang tanpa harapan, bahwa umat pilihan Tuhan itu tidak akan musnah. Pasal ini kembali berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda, bahwa Tuhan akan memulihkan perdamaian, kemakmuran, dan juga keutuhan secara rohani. Nah, teman-teman, bukankah kondisi yang sama juga sedang terjadi sekarang ini? Manusia memandang masa depan dalam ketidakpastian hari-hari ini. Ketika COVID-19 melanda bangsa-bangsa dan juga masuk ke Indonesia, percayalah bahwa Tuhan berjanji akan menyembuhkan dan akan menyingkapkan kepada kita kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Teman-teman, dengan kebenaran firman ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam atas keadaan kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, bangsa kita, dan juga atas dunia dan seisinya. Pandemi COVID-19 memang masih ada dan belum hilang sepenuhnya. Tetapi kita harus percaya bahwa Ia berjanji akan menyembuhkan dan menyingkapkan kepada kita kesejahteraan dan keamanan. Jadi jangan takut, teman-teman, karena Tuhan tetap pegang kendali. Ayo, tetap fokus bahwa kita ini adalah generasi Yeremia. Kita semua dipanggil untuk menuntaskan amanat agung. Untuk itu, di masa new normal seperti sekarang ini, kita harus bisa bersikap luwes, lentur, fleksibel terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi di sekitar kita. Bagaimana caranya, meskipun ada banyak perubahan-perubahan, tetapi kita tetap bisa melakukan amanat agung ini. Perubahan boleh terjadi, situasi boleh berubah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Dalam Matius 13 ayat 31-32 dikatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Kita lihat bagaimana benih sesawi itu kecil banget, teman-teman. Tapi ketika ditanam, berubah dan bertumbuh menjadi tunas yang awalnya pendek, lama-lama makin besar, bertumbuh menjadi tanaman yang besar dan sampai bahkan burung-burung bisa hinggap di cabang-cabangnya. Nah, tentunya selama pertumbuhan sesawi itu, tanaman ini melewati berbagai musim yang silih berganti. Tetapi kita lihat, musim boleh berubah,
keadaan boleh silih berganti. Tetapi tanaman itu tetap adalah tanaman sesawi. Demikian juga dengan kerajaan Allah, teman-teman. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Situasi, kondisi, keadaan boleh berubah. Tetapi tetap kerajaan Allah. Hanya saja kita yang hidup di dalam dimensi kerajaan Allah, kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa lentur, fleksibel, dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Kita tidak boleh menyerah dengan satu cara. Karena biar bagaimanapun, kabar baik harus tetap bisa dibagikan kepada setiap orang. Untuk itu, yuk, mari kita ubah cara berpikir kita yang lama. Karena di masa new normal ini, kita tidak bisa paksakan diri kita untuk bergerak dalam paradigma yang lama. Kita tidak pernah tahu kondisi ini sampai kapan. Yang harus kita lakukan adalah bertanya kepada Tuhan untuk dapat tuntunan mengenai apa yang harus kita lakukan dan minta sama Tuhan agar kita juga mengalami perubahan paradigma. Minta paradigma yang baru sesuai yang Tuhan mau. Seperti yang firman Tuhan katakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepada Tuhan. Maka ia akan menjawab kita dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi teman-teman, jika saat ini semua gereja masih ditutup, belum ibadah secara offline, jadi yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan diri. Salah satunya adalah bergerak dengan melakukan ibadah atau juga komsel secara online. Dan sembari kita terus memperlengkapi dan memberi makan rohani kepada jemaat yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk digembalakan. Murid-murid Yesus juga mengalami perubahan paradigma, bahwa mereka selama ini berpikir keselamatan itu hanya bagi bangsa Yahudi saja. Mereka belum nangkap hatinya Tuhan, bahwa keselamatan itu juga bagi bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Untuk itulah Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus, dan dari situ Petrus menyadari bahwa Tuhan perintahkan Petrus untuk pergi ke rumah Kornelius. Dan betul, ketika Petrus yang penuh dengan Roh Kudus pergi ke rumah Kornelius untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, membuat Kornelius dan keluarganya diselamatkan. Dan tentu saja kejadian ini membuat teman-teman Petrus yang lain jadi bertanya-tanya. Tapi kemudian mereka berdiskusi dan mereka akhirnya menyadari bahwa paradigma mereka harus diubah. Bahwa keselamatan itu adalah bagi semua orang, bagi segala bangsa. Teman-teman, para rasul yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus pun belajar untuk lentur dan fleksibel di dalam mengikuti tuntunan Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan kita? Yuk kita diskusikan. Kelenturan dan fleksibilitas apa yang sudah kita lakukan di masa pandemik ini untuk kita tetap bisa melakukan amanat agungnya Tuhan. Amin.